Bab 1136 Serangan Melintasi Langit. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Yin Hai yang tak terkalahkan, jenderal ilahi tertinggi dari Sekte Janji, terbunuh oleh serangan sederhana seperti itu. Tuan Surgawi Anpo dan leluhur keluarga Sang tercengang. Mereka tidak percaya Yin Hai mati begitu saja. Penggarap Naschen Sol tahap puncak mengetahui banyak kekuatan ilahi dan seni kultivasi. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Di saat yang sama, mereka juga tercengang dengan taktik Chen Fan. Apa itu tadi? Saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat seberkas cahaya kemasan. Tampaknya itu adalah tombak dengan pola naga. Orang ini adalah tiruan dari jiwa ilahinya. Dia tidak membawa harta dharma apapun bersamanya. Dari mana datangnya tombak itu? Apakah ini semacam mantra dharma keabadian yang unik? Ini terlalu menakutkan. Bahkan Jenderal Ilahi Yin Hai pun tidak mampu menolaknya, bisik banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet lain. Para tetua dan murid Sekte Wuji sangat marah ketika mereka melihat itu, bahkan Yi Qian menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan dengan dingin. Kamu benar-benar berani membunuhku. Apakah kamu tidak khawatir bahwa membuat marah Sekte Wuji dapat mengakibatkan pemusnahan Sekte Qiong Utara? Yin Hai berdiri di dalam domain ilahi. Kedua bagian tubuhnya diselimuti domain ilahi, melepaskan cahaya perak terang. Setelah itu, mereka mulai menyatu seperti Merkuri, tubuhnya berangsur-angsur menyatu menjadi utuh kembali. Namun, luka merah muda di sepanjang dahi dan hidungnya masih ada, bersinar dengan kilau kemasan. Tampaknya tubuh emas bintangnya mungkin bisa pulih, meski tidak kembali ke level puncak. Yin Hai menatap Chen Fan dengan dingin dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia telah merasakan kejamnya serangan Chen Fan. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, setelah mencapai tingkat di mana ia dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, dia akan terbunuh oleh tombak Chen Fan. Pada saat itu, Sekte Wuji pasti sudah marah, mereka akan siap membunuh setiap anggota Sekte Qiong Utara dan seluruh orang di bumi. Ini adalah konsekuensi yang serius. Yin Hai tidak mengira Chen Fan mengabaikan hasil seperti itu. Pada saat itu, banyak orang pintar di bumi yang ketakutan. Banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet lain bahkan berkata, Tuan Surgawi Chen, hentikan. Anda tidak dapat menyakiti Jenderal Ilahi Yin Hai. Itu benar, jangan membuat kesalahan besar, Tuhan Surgawi. Jenderal Ilahi Yin Hai berasal dari Sekte Janji yang unggul dan merupakan Jenderal Ilahi yang terkenal. Jika Anda membunuhnya, seluruh Sekte Qiong Utara dan planet bumi akan mengalami bencana. Ini akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Anda bahkan dapat menyeret kami masuk. Mohon berpikir dua kali, Tuhan Surgawi. Tuan Surgawi Anpo, leluhur keluarga Zhang, dan Tuan Surgawi Yaron berpura-pura menjadi orang benar ketika mereka mencoba menghentikan Chen Fan, berbicara seolah-olah mereka melakukannya demi kebaikan Chen Fan sendiri. Meskipun Chen Fan sangat kuat, itu hanyalah tiruan dari jiwa ilahinya, sementara Yin Hai adalah jenderal ilahi sejati yang memiliki sekte besar dari lautan bintang yang mendukungnya. Bergerak, Chen Fan melirik para pembudidaya dari planet lain dengan acuh tak acuh. Tuhan Surgawi, tolong dengarkan aku. Jenderal ilahi Yin Hai di sini hanya untuk mengundang Anda bertemu yang mulia. Kenapa kamu harus membiarkan masalah remeh ini mempengaruhi hubungan kalian? Kubur saja kapaknya demi aku, kata Anpo dengan tatapan ramah. Lengan panjangnya, rambut putih, dan janggut putihnya berkibar tertiup angin seperti milik dewa. Jiang Churan dan Asiu sangat marah saat melihat wajah Anpo. Chen Fan hanya menjawab dengan satu kata, bunuh. Sebuah tombak dengan pola naga yang dikelilingi aura emas keluar dari mata ketiganya, dia memegangnya di tangannya. Tombak emas sepanjang satu kaki yang dikendalikan oleh Naschen Sol seperti dewa perang saat Chen Fan melancarkan serangan. Retakan, 4 penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, yang saat ini berdiri di depannya, terbelah menjadi 2. 1000 tombak ilahi itu adalah senjata ilahi tertinggi yang dibuat oleh Chen Fan dengan menyempurnakan jiwa ilahinya selama beberapa tahun, itu setara dengan harta karun surgawi teratas. Itu sangat tajam, dan tidak ada yang bisa menahan serangan itu ketika Chen Fan mengayunkan tombaknya. Beraninya kalian menghentikanku. Tebasan pertama, tebasan kedua, tebasan ketiga. Bahkan Naschen Sol Overlord pun tidak mampu menahan serangan Chen Fan. Bang! Tuan Surgawi Yaron bertarung dengan palu surgawi ungu, tetapi Chen Fan menghancurkan dia dan palu itu dengan tombak.
Leluhur Patriark Huosang dikelilingi oleh api, meskipun dia tampak ragu-ragu. Chen Fan telah mengayunkan tombaknya dan memenggal kepalanya. Leluhur keluarga Zhang dan yang lainnya tampak ketakutan dan mulai mengemis. Namun, Chen Fan tidak membiarkan mereka pergi. Dia mengayunkan tombak di tangannya, yang menembus tubuh mereka seperti naga beracun, menghancurkan jiwa baru lahir dan jiwa ilahi mereka juga. Berhenti, Yin Hai berteriak dengan mata dingin. Kamu juga harus mati. Chen Fan bergerak dengan tombak dan akhirnya bergabung menjadi satu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas di langit, menerobos puluhan penggarap jiwa baru lahir dan melaju menuju Yin Hai. Dentang, tidak peduli seberapa keras Yin Hai berusaha, dia tidak dapat menghentikannya. Dia bahkan mengeluarkan pedang perak, yang merupakan pedang 1000 bintang yang dia buat saat dia memurnikan tubuhnya saat itu. Benda itu diklaim sebagai harta karun surgawi tingkat tinggi, namun hampir pecah menjadi dua bagian karena serangan 1000 tombak ilahi. Senjata ilahi apa ini? Yin Hai berteriak kaget. Chen Fan hanya mengguncang tombak berpola naga di tangannya dan itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menghancurkan bumi, menembus tubuh Yin Hai. Kemudian, Yin Hai mengaktifkan vitalitasnya beberapa kali. Banyak bintang perak mengelilinginya dan domain ilahi yang menakutkan meliputi area dengan radius 1000 kaki. Dia terus bangkit kembali di dalam domain ilahi yang berbintang, lagi dan lagi. Namun Chen Fan terus menyerang. Setiap kali domain ilahi muncul, dia memecahkannya lagi. Pada akhirnya, Yin Hai tidak berani membangun kembali tubuhnya dan dia berteriak, Chen Beixuan, siapa sebenarnya kamu? Seharusnya tidak ada tuan sepertimu di planet timur. Tidak mungkin ada bakat seperti itu di tingkat inti emas. Itu hanya karena kamu belum melihatnya, jawab Chen Fan dan menebas lagi dengan tombaknya, membelah domain ilahi setinggi 1000 kaki menjadi dua. Yin Hai hampir mati. Yin Hai tidak dapat mempercayainya. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku, Chen Beixuan? Apakah kamu tidak takut kalau Sekte Janji akan mengejarmu? Yang Mulia berada tepat di luar planet ini bersama pasukannya. Begitu dia turun, bahkan 10 Sekte Qiong Utara akan hancur berkeping-keping. Yang Mulia, Pangeran Ilahi ketiga dari Sekte Janji. Haha, aku membunuh salah satu Pangeran Ilahi dari sektemu, jadi kurasa aku sudah berseteru dengan Sekte Janji. Tidak masalah jika saya membunuh satu lagi Pangeran Surgawi dan Jenderal Surgawi pada saat ini, jawab Chen Fan. Anda membunuh Yang Mulia. Yin Hai akhirnya terkejut. Dia menatap Chen Fan dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Miliaran orang di bumi tercengang dengan apa yang dikatakan Chen Fan, termasuk para penggarap Sekte Qiong Utara. Pangeran Ilahi, itu, adalah makhluk superior yang memiliki status jauh lebih tinggi daripada Jenderal Ilahi, menurut hierarki yang diikuti oleh Sekte besar di Lautan Bintang. Chen Fan membunuh Pangeran Surgawi dari Sekte Wuji. Ini adalah berita yang menggemparkan. Tidak hanya Pangeran Ilahi dari Sekte Janji, juga yang lain dari 6 sekte besar, termasuk Sekte Apollo, Sekte Niekong, dan Alam Ilahi Taichu, semuanya mati di tangan Tuan Surgawi Chen. Tuan Lingyun tersenyum kecut. Yin Hai memandang Chen Fan seperti orang gila setelah mendengar itu. Tidak ada seorang pun yang berani membunuh Pangeran Ilahi, apalagi mereka berenam. Dia telah menyinggung 6 sekte yang tidak dapat binasa sekaligus. Yin Hai merasakan kulit kepalanya tergelitik hanya dengan memikirkan nama-nama itu, Alam Ilahi Taichu, Sekte Niekong, Istana Apollo, bahkan dia tidak akan berani menyinggung sekte-sekte itu. Haha, Chen Beixuan, kamu sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda dan latar belakang Anda, tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menyelamatkan Anda. Kamu akan mati. Yin Hai tertawa terbahak-bahak. Benar-benar, tapi kamu harus mati sebelum itu terjadi. Chen Fan mengambil langkah maju untuk meletakkan Yin Hai di bawah kakinya. Meskipun jiwa ilahi dan jiwa baru lahirnya ringan, mereka mendorong patung perak berat itu ke puncak Gunung Yunwu. Yin Hai merasa seolah ada gunung di punggungnya, wajahnya akhirnya menjadi ungu saat Chen Fan terus menekan kakinya ke bawah. Seluruh tubuh dan jiwa ilahinya akan hancur. Pangeran Ilahi, bantu aku. Yin Hai akhirnya berbicara dan memohon. Namun, sebelum Pangeran Surgawi Yiqian turun dan mengucapkan sepatah kata pun, Chen Fan telah menginjak kakinya dan mengubah Yin Hai menjadi saus daging. Setelah suara dentuman, sebagian darah dan daging berserakan dan tanah dipenuhi kilau. Tulang, darah, daging, dan organ mengeluarkan cahaya perak,
yang kemudian menjadi kabur seperti bintang. Beraninya kamu membunuh Jenderal Ilahi dari Sekte Janji. Pangeran Ilahi Yiqian menggedor sandaran tangan dan perlahan bangkit, menatap Chen Fan dari jarak yang sangat jauh. Menurutmu apa yang harus aku lakukan denganmu? Anda membunuh Jenderal Ilahi, Pangeran Ilahi dan menyinggung 6 Sekte Ilahi. Tak seorang pun di seluruh Star Ocean yang sombong seperti Anda. Saya dekat dengan saudara keempat saya. Aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendamnya, kata Yiqian. Meski jaraknya puluhan kilometer dari Chen Fan, suaranya terdengar tepat di sebelah telinga Chen Fan. Bukan hanya Chen Fan, semua orang dalam radius 100 mil dari Sekte Qiong Utara mendengar suaranya. Betapa mengerikannya seorang pangeran ilahi tingkat tinggi. Dia masih di luar angkasa, namun suaranya sudah mencapai permukaan bumi. Aku tidak hanya berencana membunuh jenderal ilahimu, aku juga akan membunuhmu. Jawab Chen Fan. Kemudian, tombaknya bergetar dan dia menjadi sinar cahaya keemasan yang luar biasa, bersinar sejauh 100 mil dengan tombak itu di depan tatapan terkejut dari banyak orang di bumi. Dia melewati atmosfer dan segera mencapai medan perang di luar angkasa. Dia menunjukkan tubuh sebenarnya dari bayi ilahi 9 lubang. Itu seperti bayi yang dikelilingi aura emas. Dia kemudian bergegas menuju kapal luar angkasa Janji dengan 1000 senjata ilahi. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di kapal luar angkasa Janji. Lebih dari 100 kultivator inti emas dan 3 tetua jiwa baru lahir terbunuh oleh serangan Chen Fan. Buka barisan pertahanan segera. Gunakan 99 galaksi arai untuk mencabik-cabiknya, seorang tetua berteriak dengan marah. Namun, Chen Fan mengikuti tombak itu dan terbang dalam seberkas cahaya kemasan. Dia telah melampaui batas tubuhnya dan hanya jiwa baru lahirnya yang ada. 1000 senjata, ilahi yang dia gunakan juga bukan benda nyata. Apa yang disebut pedang esensi primordial itu berkali-kali lebih cepat daripada pedang terbang biasa dan harta karun Dharma. Galaksi Arais benar-benar tidak dapat mengunci Chen Fan, bahkan mengizinkannya memasuki kapal luar angkasa Wuji. Setiap kali seberkas cahaya keemasan melintas, nyawa beberapa penggarap Nas Chen Sol direnggut. Pada akhirnya, Pangeran Surgawi Yiqian mau tidak mau turun tangan untuk menyerang. Ledakan, galaksi berguncang karena serangannya yang mengerikan. Gelombang bintang yang tak terhitung jumlahnya bergulung ke segala arah, menghancurkan sebuah planet kecil yang jaraknya puluhan mil. Yiqian berdiri di kapal luar angkasa Wuji seperti dewa yang tak terkalahkan, mengeluarkan energinya yang kuat tanpa menahan diri. Dia tampaknya menjadi pusat dari seluruh dunia saat ini, Tuhan yang mengendalikan segalanya. Seorang kultivator Nas Chen Sol tahap puncak, atau bahkan seseorang yang lebih menakutkan daripada kultivator Nas Chen Sol tahap puncak. Yiqian akhirnya menunjukkan betapa menakutkannya Tuan yang tiada taranya. Dia memberitahu dunia seperti apa rupa seorang penggarap jiwa baru lahir yang sebenarnya. Para penggarap Nas Chen Sol di masa lalu memiliki segala macam kekurangan, seolah-olah itu adalah barang cacat. Namun, kekuatan Dharma dan kekuatan ilahi Yiqian adalah nyata. Bahkan orang-orang di bumi yang berada puluhan kilometer jauhnya dapat sedikit merasakan energi mengerikan yang datang dari langit. Membunuh. Chen Fan hanya menebas dengan tombak sebagai tanggapan. Serangan itu melintas di langit. Bagaikan safir, bumi biru berputar perlahan di angkasa yang luas dan tak terbatas. Sebuah kapal perang berumur 10 mil melayang di alam semesta. Seluruhnya terbuat dari jenis emas yang tidak diketahui, diapit oleh ribuan penggarap inti emas berbaju besi perak yang merupakan prajurit ilahi dari Sekte Wuji. Bahkan ada lusinan tetua jiwa baru lahir yang berdiri di kapal. Pangeran Surgawi Yiqian berdiri di langit dengan tangan di belakangnya. Banyak sinar energi yang kuat ditembakkan dari tubuhnya ke segala arah, tanpa hambatan apapun. Dia dikelilingi oleh petir biru dan merupakan pusat dari bintang yang tak terhitung jumlahnya, menarik energi tak berujung seperti lubang hitam. Dia hanya menyerang dengan tangannya untuk melawan tebasan Chen Fan, yang telah berubah menjadi sinar cahaya kemasan. 1000 bintang terjalin di langit dan membentuk ikan Tai Chi Yin Yang, bergegas menuju Chen Fan seperti lingkaran cahaya hitam dan putih. Retakan, di ruang hampa, sinar cahaya muncul dan energi ditembakkan kemana-mana. Tombak dan cincin cahaya hitam dan putih saling bertabrakan, menciptakan sinar energi terang dan meledak di alam semesta seperti kembang api. Energi hitam dan putih yang menakutkan terjalin dengan kehendak abadi Chen Fan, yang memecahkan udara.
Itu adalah pertarungan di luar bumi dan itu sepenuhnya menunjukkan betapa kuatnya mereka berdua. Miliaran orang di bumi memandang dan menyaksikan pemandangan itu dengan cemas. Orang normal tidak bisa melihat pertempuran di luar angkasa. Hanya beberapa penggarap jiwa baru lahir atau penggarap inti emas yang menggunakan kekuatan ilahi khusus yang dapat melihat melampaui atmosfer dan menyaksikannya. Nak dari planet Is, kamu tampaknya cukup kuat. Saya tidak percaya Anda bisa membentuk klon aneh dengan jiwa ilahi Anda. Itu adalah jiwa ilahi di luar, tetapi ada jiwa baru lahir yang dibentuk oleh kehendak abadi di dalam. Sungguh cerdik, kata Yi Qian dengan nada lembut. Dia melihat melalui penampilan Chen Fan dan sepertinya telah menemukan bayi ilahi 9 lubang di dalamnya. Saya suka orang-orang berbakat, jadi saya tidak ingin membunuh Anda. Sayangnya, kamu membunuh saudaraku. Tidak peduli betapa kacaunya dia, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pangeran ilahi dari Sekte Janji. Jika saya tidak membalas dendam padanya, bagaimana Sekte Janji bisa menguasai lautan bintang dan tetap unggul? Tapi tetap saja, jika Anda bersedia bergabung dengan sekte kami sebagai jenderal ilahi, saya akan meyakinkan guru sekte kami untuk menyelamatkan nyawa Anda. Dia melayang di kosmos yang luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya membentuk seberkas cahaya seperti jembatan dan energi hitam putih berputar di sekelilingnya seperti ikan yin-yang. Kekuatan Yi Qian benar-benar melampaui 6 pangeran ilahi yang pernah ditemui Chen Fan sebelumnya. Bahkan pangeran ilahi dari Istana Apollo lebih lemah dari dirinya. Sebenarnya, Yi Qian adalah pangeran ilahi dalam segala hal, kekuatan ilahi, kekuatan dharma, dan levelnya semuanya berada pada tahap puncak level jiwa yang baru lahir. Membunuh. Chen Fan yang berambut hitam dan berpakaian hitam berkata tanpa ekspresi, matanya memancarkan sinar cahaya keemasan yang panjangnya 1 inci. Tombak dengan pola naga di tangannya bersinar dan menghasilkan sinar cahaya yang menyilaukan, menghancurkan udara. Beberapa energi tak terlihat yang menakutkan dunia muncul dari tombak dan menyerang Yi Qian dengan ganas. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Yi Qian menghela nafas. Wajah tampannya tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Itu penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia adalah dewa yang berdiri di atas dunia. Ledakan, Yi Qian menjadi ikan yin yang lagi, berbenturan dengan tombak Chen Fan dengan pola naga. Ikan yin yang adalah salah satu kekuatan ilahi tertinggi dari Sekte Janji dan disebut Wu Jilup. Ketika tiba saatnya ia memurnikan energi yin yang ke dunia yang kacau dan berpindah dari Tai Chi ke Wu Ji, kekuatan ilahi itu akan mencapai tingkat puncak. Pada saat itu, ia akan mampu menghancurkan suatu wilayah dengan radius beberapa ribu mil, termasuk sebuah benua. Retak, retak, tombak Chen Fan tidak terkalahkan dan sangat tajam. Tombak dengan pola naga adalah 1000 senjata ilahi. Pertama yang dibuat Chen Fan, itu menjadi sangat tajam setelah beberapa tahun penyempurnaan. Banyak retakan tercipta di langit saat Chen Fan memegangnya di tangannya. Namun, ketika tombak itu mengenai ikan yin yang, rasanya seperti sedang memotong bola kapas, ikan yin yang lembut dan kaku pada saat yang sama, sekaligus sangat tangguh pada saat yang bersamaan. Chen Fan mencoba memecahkan air dengan pisau, tombak itu terus mengeluarkan cahaya keemasan, tapi masih tidak mampu membelah ikan yin yang menjadi 2. Sebaliknya, energi hitam dan putih berubah menjadi tali dan perlahan melilit tombak, menyelimuti Chen Fan dalam energi yin yang tidak dapat diprediksi. Wu Jilup, milikku dibuat dengan menggabungkan energi tak bernyawa di neraka dan vitalitas di planet Wanwu. Saya menghabiskan 3000 tahun untuk menyempurnakannya menjadi diagram hitam putih ini, memasukkan semua hukum dharma dan wilayah hidup dan mati ke dalamnya, dan ia memiliki dasar dengan hukum dharma sebagai rantai. Bahkan Jenderal Ilahi Jiwa baru lahir tahap puncak akan mati jika lingkaran janjiku menjerat mereka. Senjata ilahimu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Apapun yang kamu lakukan, kata Yi Qian dengan tenang. Dia hanya menyebutkannya secara sepintas. Tapi lingkaran janji itu menutupi dunia dan mengelilingi Chen Fan, berubah menjadi bola hitam putih raksasa. Orang-orang masih bisa melihat Chen Fan sebelumnya, tetapi mereka hanya bisa melihat pancaran cahaya keemasan saat ini. Meskipun tombak kadang-kadang mencoba membelah bola itu seperti mencoba memotong air dengan pisau. Energi hitam dan putih terus beredar dan tidak mungkin mereka benar-benar terputus. Bahkan kilau emasnya pun, akhirnya menghilang. Chen Fan benar-benar terkunci di dalam. Wu Jilup, yang mulia sudah sempurna. Aku khawatir itu bahkan sebanding dengan mata Yin Yang, pangeran ilahi kedua dan,
seni penyempurnaan bintang naga biru, milik Pangeran Ilahi yang pertama. Seorang tetua kuyu berjubah putih tersenyum sambil menyentuh janggutnya. Lingkaran janji, mata yin yang, seni pemurnian bintang naga azure, dan lukisan galaksi janji Wu Kai, kandidat Pangeran Ilahi termasuk di antara kekuatan ilahi terkuat dari Sekte Janji, yang merupakan kekuatan ilahi sesungguhnya untuk tingkat formasi jiwa. Mereka semua sangat kuat. Desir, desir, desir. Energi hitam dan putih melintas di udara dengan suara desir yang tajam. Mereka bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, membelah langit. Pertukaran kekerasan ini sangat menakutkan bagi leluhur darah dari keluarga, Tuan Surgawi Anpo dan Tuan Ling Yun, yang sedang menyaksikan pertempuran di tanah. Tuan Ling Yun bahkan tersenyum kecut. Tuan Ilahi terlalu ceroboh. Yi Qian adalah pangeran ilahi ketiga dari Sekte Janji dan seorang yang benar-benar dewasa. Dia tidak seperti 6 pangeran ilahi sebelumnya, yang baru saja memasuki tingkat jiwa baru lahir. Bahkan penggarap jiwa baru lahir biasa pun tidak dapat menolaknya saat mereka melangkah lebih dalam dan lebih jauh dalam domain tingkat jiwa baru lahir. Namun, Dewa Ilahi hanya mengirimkan klonnya. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Yi Qian? Ling Yun Senior, apakah Pangeran Ilahi Yi Qian sekuat itu? Bukankah guru membunuh Jenderal Ilahi Yin Hai dengan mudah? Asiu bertanya dengan cepat. Dia tidak hanya kuat, ada perbedaan besar antara dia dan para penggarap Nas Chen Sol biasa. Yin Hai tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Master Ling Yun tersenyum masam, lalu menggelengkan kepalanya dan menambahkan sambil menghela nafas, kamu masih belum mencapai level Nas Chen Sol, jadi kamu tidak tahu bahwa kekuatan seorang kultivator tahap puncak bisa 10 kali lebih kuat dari itu, dari seorang kultivator tahap awal. Ini seperti seekor anjing yang melawan gajah, apalagi para pangeran surgawi di atas semua pembudidaya jiwa yang baru lahir. Oh mengapa? Tuan Ling Yun berkata dengan cepat. Semua anggota Sekte Qiong Utara terkejut. Level Nas Chen Sol dibagi menjadi 9 tingkatan, sama seperti level inti emas. Yang terlemah adalah penggarap jiwa semu yang baru lahir di planet Tianhuang. Mereka tidak memiliki seni kultivasi yang lengkap dan hukum dharma tidak utuh, sehingga para kultivator hanya bisa menjadi setengah kultivator jiwa yang baru lahir tanpa energi nyata dari tingkat jiwa yang baru lahir, yang beresonansi dengan hukum dharma. Domain ilahi adalah penjelasan terbaik, tak satupun dari penguasa jiwa yang baru lahir di wilayah planet terbengkalai mengetahui seni kultivasi untuk mengembangkan domain ilahi. Padahal mereka sebenarnya adalah kekuatan ilahi standar yang harus dimiliki oleh seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Lalu ada tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap puncak dari level jiwa yang baru lahir. Penggarap biasanya memiliki kekuatan dharma yang sangat berbeda seiring mereka maju dan menjadi lebih kuat. Sulit bagi mereka untuk bertarung dengan kultivator dengan level yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kekuatan ilahi mereka jauh lebih kuat dengan level yang lebih tinggi. Yang terkuat adalah kultivator Nas Chen Sol tahap puncak. Banyak jenderal ilahi, seperti Jenderal Ilahi Yin Hai, Jenderal Ilahi Naran, dan Jenderal Ilahi Mangya, berada pada level itu. Itu adalah puncak dari para penggarap jiwa baru lahir yang normal. Langkah selanjutnya adalah mencapai tingkat formasi jiwa yang tinggi dan tampaknya tidak nyata. Tapi Pangeran Ilahi berbeda. Pangeran Ilahi telah membentuk inti tingkat dewa di tingkat inti emas, mereka pasti sudah menguasai hukum ilahi, begitu mereka memasuki level jiwa yang baru lahir. Apakah hukum ilahi itu? Hal-hal tersebut berada di atas hukum dharma dan memiliki kekuatan untuk mengesampingkan hukum dharma yang normal, hanya penggarap formasi jiwa yang memiliki kekuatan mengerikan. Hukum ilahi jauh lebih kuat daripada hukum dharma biasa dan kekuatan ilahi mereka juga jauh lebih kuat. Misalnya, Pangeran Ilahi Yi Qian memiliki kendali atas 2 jenis hukum ilahi, hidup dan mati. Itulah sebabnya lingkaran janjinya jauh melampaui tahap puncak jiwa baru lahir. Jadi, jika dilihat dari cakupan wilayah planet di lautan bintang, kekuatan sebuah sekte juga ditentukan oleh jumlah pangeran surgawi yang mereka miliki, selain melihat apakah mereka memiliki leluhur-leluhur formasi jiwa atau tidak. Semakin banyak pangeran ilahi yang mereka dapatkan, semakin kuat mereka dan semakin besar potensi yang mereka miliki untuk masa depan, karena pangeran ilahi jauh lebih kuat daripada para penggarap jiwa baru lahir lainnya. Misalnya, Yi Qian dapat dengan mudah mengalahkan Jenderal Ilahi Yin Hai. Tentu saja, ini hanyalah situasi umum dan ada pengecualian. Dalam kehidupan Chen Fan sebelumnya,
dia telah membunuh Pangeran Ilahi setelah membentuk inti emas kelas 7 dan jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya ketika dia memasuki level jiwa yang baru lahir. Berbagai jenis garis keturunan, kekuatan ilahi, mantra dharma, harta karun jiwa, seni tubuh, dan seni arai menghasilkan perbedaan kekuatan. Namun, Chen Fan tampaknya sedang ditekan oleh Pangeran Surgawi Yiqian. Yiqian hanya berdiri di udara dengan kilau perak di matanya. Dia mampu menekan Chen Fan hanya dengan meletakkan satu tangan di belakangnya dan mengulurkan tangan lainnya untuk mengendalikan Wu Jiluk. Lingkaran janji yang dibentuk oleh energi hitam dan putih yang melilit Chen Fan semakin erat. Itu menyusut dari 30 kaki, 20 kaki menjadi 5 kaki, 3 kaki, hampir menghancurkan Chen Fan menjadi saus daging. Asiu, Jiang Churan, Bibi Tang dan Su Yang Hao memandang ke langit dengan cemas. Meski tidak bisa menyaksikan adegan menegangkan itu, mereka tahu bahwa Chen Fan dalam bahaya hanya dengan melihat wajah orang-orang di sekitar mereka. Banyak penggarap Nas Chen Sol tampak ketakutan. Bola hitam dan putih itu menyusut dari 100 kaki menjadi 5 kaki saat itu juga. Semua orang bisa membayangkan betapa kuatnya tekanan di dalam. Bahkan harta karun surgawi akan segera hancur jika ditempatkan di dalam bola. Itu adalah kekuatan Yiqian, Pangeran Ilahi ketiga dari Sekte Janji. Guru Ling Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa sedikit pun harapan, jika Dewa Chen ada di sini secara langsung, dia masih bisa bertarung dengan Yiqian secara langsung. Klon jiwa ilahinya tidak berguna. Lingkaran janji menyusut, menjadi semakin kecil, seolah-olah hendak menghancurkan Chen Fan. Bahkan Pangeran Ilahi Yiqian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara lusinan tetua Nas Chen Sol di kapal bintang janji menunjukkan sedikit kegembiraan, seberkas cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari bola yang terbuat dari energi hitam dan putih. Cahaya keemasan itu begitu tajam dan terang sehingga bahkan bola hitam dan putih pun, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet, tidak mampu menahannya sama sekali. Semua orang melihat ke atas dan melihat. 1, 2, 3, sinar cahaya keemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya muncul, membuat seluruh bola hitam dan putih menjadi transparan. Pada akhirnya, bahkan miliaran orang di bumi dapat melihat bayi emas seperti anak kecil duduk di tengah bola hitam putih dengan mata tertutup. Bayi itu seluruhnya terbuat dari emas dan ukurannya hanya 8 inci, tetapi ia memiliki 9 lubang, dan terdapat mata di dahi dan pusarnya, seperti bayi ilahi yang datang dari surga. Kemudian, bayi ilahi membuka matanya ada 7 lubang di tubuh manusia. Orang-orang biasa menggunakan telinga, hidung, mata, mulut dan lidah untuk menjelajahi dunia, menyerap makanan dan menjaga organ vital mereka. Namun, ketika kita berbicara tentang penggarap abadi, setiap lubang lahir terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta, mereka memiliki segala macam kekuatan ilahi yang luar biasa. Jadi, ada banyak seni dalam Taoisme, seperti mata emas api Li, yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya ribuan mil. Agama Buddha memiliki 6 kekuatan ilahi, termasuk kekuatan kaki ilahi, kekuatan mata surgawi, kekuatan telinga surgawi, dan kekuatan koneksi pikiran. Semuanya dibudidayakan oleh penggarap agung yang telah mencapai tingkat puncak, mereka memiliki 7 lubang dan 6 indera yang sangat sensitif. Dewa formasi jiwa dikatakan mampu melihat galaksi dengan mata telanjang dan melihat makhluk di Pluto saat masih berada di bumi. Void Returning Science dan Dao Reunion Perfected Immortals bahkan lebih menakutkan. Mereka mampu melihat miliaran galaksi dan melihat surga. Para dewa di surga bahkan menyaksikan 3000 dunia seperti cetakan di telapak tangan mereka. Jadi, seni budidaya untuk 7 lubang berkuasa di seluruh alam semesta. Sesuai dengan namanya, bayi ilahi 9 lubang Chen Fan lahir dengan 9 lubang. Ia memiliki 2 mata lebih banyak daripada orang biasa, 1 di dahi dan 1 lagi di pusar. Itu sangat menakutkan. Itu adalah roh keberuntungan yang nyata dan alami dengan berbagai jenis kekuatan ilahi yang luar biasa. Jika Chen Fan tidak menyempurnakannya menjadi klon, ia akan segera muncul untuk melakukan perjalanan keliling dunia dan dengan mudah membunuh para penggarap Nas Chen Sol. Ia bahkan mungkin menjadi leluhur sebuah sekte di masa depan bahkan tanpa mencapai tingkat formasi jiwa. Ledakan, ketika bayi ilahi 9 lubang membuka mata dan 9 lubangnya. Desir, 9 sinar cahaya keluar dari telinga, hidung, mulut, dahi dan pusarnya seperti pedang cahaya yang tajam. Retak, retak,
Ia mengiris lingkaran janji yang dibentuk oleh energi hitam dan putih pekat menjadi 8 bagian, seperti gergaji listrik. Membentuk, Pangeran Surgawi Yiqian mengangkat tangannya yang lain dan membacakan mantra untuk menyerang Chen Fan. Bayi ilahi berbicara pada saat yang bersamaan. Merusak, namun, suaranya nyaris tidak terdengar. Itu menjadi kehendak abadi yang kuat yang menyebar ke segala arah. Meskipun lingkaran janji telah dibentuk oleh hukum ilahi tentang kehidupan dan kematian, ia tetaplah sesuatu yang memiliki bentuk, sedangkan kehendak abadi tidak berbentuk. Penggarap biasanya menghindari pertarungan satu sama lain menggunakan kehendak abadi setelah mencapai level jiwa yang baru lahir, mereka mungkin hanya menggunakannya untuk mengganggu serangan orang lain selama pertempuran. Serangan berkekuatan penuh yang dilakukan dengan kehendak abadi hanya akan mampu mengguncang musuh dengan lembut. Jika memang demikian, apa gunanya? Seberapa mengerikankah kehendak abadi Chen Fan? Bayi ilahi 9 lubang adalah pil ilahi terlarang yang dibentuk oleh kehendak abadi. Chen Fan terus menyempurnakan jiwa ilahinya selama beberapa tahun terakhir dan menyelesaikan bunga akhir. Dia bahkan telah menggunakan dewa Qi yang kuat untuk memurnikan jiwa surgawinya saat diasingkan di tanah dewa. Pada saat itu, ia sudah setengah jalan untuk menjadi jiwa dewa. Saat bayi menjadi lebih halus, kehendak abadinya juga akan menjadi lebih murni dan kuat. Seluruh tubuhnya terbuat dari emas paling murni dan sangat kuat. Kekuatan calon jiwa dewa setara dengan 10 jiwa baru lahir yang bergabung. Ledakan, kehendak abadi yang tak terlihat, menyapu lebih dari 100.000 kaki di kehampaan seperti badai. Kehendak abadi yang menakutkan itu mencakup jarak beberapa ratus mil. Dimensi di luar bumi cukup rapuh, langsung retak dan banyak lubang hitam muncul. Kehendak abadi ini menghantam esensi sejati pertahanan Yiqian sekuat palu, membuatnya bergetar hebat. Yiqian bahkan terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Murid-murid lainnya yang menaiki kapal luar angkasa janji jauh lebih buruk jika dibandingkan. Mereka berpuas diri, berpikir bahwa Yiqian pasti akan menang, jadi mereka tidak membuka banyak susunan pertahanan. Para tetua Nas Chen Sol baik-baik saja, kehendak dan kekuatan abadi mereka cukup kuat, dan mereka memiliki segala jenis harta karun dharma. Namun, para penggarap inti emas itu tidak seberuntung itu. Meskipun sebagian besar dari mereka telah mencapai tahap puncak tingkat inti emas, mereka masih menjerit kesakitan sambil memegangi kepala mereka sendiri setelah kehendak abadi menghantam mereka, darah mengalir keluar dari telinga, hidung dan mulut mereka. Beberapa petani lemah segera meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bang, bang, bang. Chen Fan telah membunuh beberapa ratus penggarap inti emas hanya dengan kehendak abadi. Nak, kamu menggali kuburmu sendiri. Yiqian menyipitkan matanya dengan kilatan rasa dingin di dalam. Rambutnya tergerai dan agak berantakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan melakukan serangan dengan kehendak abadinya. Namun, keduanya memiliki kehendak abadi di tingkat jiwa baru lahir tahap puncak. Yiqian hanya merasa bingung, tapi dia masih bisa melawan. Membunuh. Dia mengucapkan mantra dan energi hitam dan putih di sekitarnya dengan cepat terjalin seperti dua naga hitam dan putih, membentuk lingkaran janji yang lebih besar untuk menyelimuti Chen Fan. Namun, Yiqian tidak menyangka ini hanyalah permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah taktik sebenarnya Chen Fan. Chen Fan duduk sambil melayang bersila di angkasa dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dia mengucapkan mantra aneh dengan kelima jarinya, dan 9 lubangnya bergetar saat dia dengan lembut mengucapkan sebuah kata. Tunggu, ledakan. Di hadapan pandangan terkejut banyak orang, bayi ilahi 9 lubang berukuran 8 inci itu berubah menjadi kuali yang tampaknya terbuat dari emas. Besarnya hanya 1 inci, kuali bundar kecil dengan 3 kaki dan 2 pegangan. Ada banyak pola gunung dan pergerakan matahari, bulan dan galaksi yang terukir di atasnya. Tampaknya Tuhanlah penciptanya dan ia membawa kekuatan dunia yang tak ada habisnya. Itu dibuat dengan bahan yang tidak diketahui yang membuatnya terasa sangat berat. Kuali emas hanya berdiri di sana. Tampaknya menekan matahari, bulan, dan udara seperti gunung tua raksasa. Bahkan ada sedikit energi suci yang keluar darinya. Oh tidak, ini. Mata Yiqian melotot ketika dia melihat kuali itu, seolah-olah ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Tapi sudah terlambat. Kuali emas sedikit bergetar. Seluruh dunia langsung berguncang bersamanya. Kuali mengeluarkan suara bel raksasa. Namun, suara itu telah mencapai tingkat yang tidak terdengar, hanya menjadi gelombang kehendak abadi yang menakutkan. Bahkan ada gelombang emas yang terlihat di langit,
menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ledakan, Yi Qian adalah orang pertama yang menderita. Sinar cahaya yang dibentuk oleh bintang-bintang di bawah kakinya segera hancur. Suara retakan terdengar dekat dengan Yi Qian. Banyak perisai tak terlihat yang retak terus-menerus, yang merupakan suara dari esensi sejati pertahanan dan mantra Dharma di luar tubuh Yi Qian, semuanya pecah karena suara kuali. Bahkan energi hitam dan putih yang mengelilingi tubuhnya pun terbelah. Yi Qian harus terus mundur. Tablet Giokyang, tergantung di lehernya menyala, membentuk aura biru untuk menutupi dirinya, membantunya bertahan dari suara yang tidak menyenangkan. Sementara itu, sesuatu yang buruk sedang terjadi pada mereka yang melakukan perjalanan dengan kapal luar angkasa janji. Gelombang energi emas telah menyapu kapal perang berusia 10 mil itu seperti gelombang dan banyak murid di dalamnya berteriak. Meskipun mereka adalah keturunan dari sekte yang tidak dapat binasa dan mengembangkan segala jenis kekuatan ilahi, mereka hanyalah penggarap inti emas. Bagaimana mereka bisa menolak tingkat kekuatan harta karun ilahi dari bayi ilahi 9 lubang Chen Fan? Benar. Kuali itu diciptakan berdasarkan harta karun suci yang kuat dari orang suci yang berada jauh di dalam alam semesta, kuali sungai gunung. Itu adalah artefak tertinggi yang disempurnakan dengan seni 1000 senjata ilahi, menggunakan bayi ilahi 9 lubang sebagai intinya. Meskipun Chen Fan hanya bisa melepaskan 1/10 atau bahkan 1/100 dari kekuatan harta karun itu masih sebanding dengan harta karun kuasi ilahi. Ledakan, seberapa mengerikankah harta karun kuasi ilahi? Artefak semacam itu juga dianggap sebagai harta karun Dharma dari sekte yang tidak dapat binasa. Bahkan beberapa penguasa formasi jiwa mungkin tidak menemukan cukup bahan ilahi untuk membuat harta karun ilahi yang sesungguhnya sepanjang hidup mereka. Harta karun kuasi ilahi adalah senjata terkuat yang biasanya mereka miliki. Senjata dari Grand Kultivator formasi jiwa. Seberapa kuatkah itu? Mereka bisa membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dengan satu tetes darah mereka. Belum lagi senjata ilahi yang mereka buat dengan semua yang mereka miliki. Meskipun kuali sungai gunung hanyalah harta karun kuasi ilahi kehendak abadi, dan kekuatannya bahkan tidak sampai setengah dari kekuatan aslinya. Kuali itu masih terlalu kuat. Puff, puff, tampaknya ada hujan darah jauh di dalam alam semesta. Banyak penggarap inti emas tingkat menengah dan puncak dari sekte Wuji, yang mengenakan baju besi perak dan jubah perak, yang ganas seperti prajurit surgawi dan jenderal surgawi, meledak dan melayang di angkasa seperti pangsit. Hampir setengahnya meledak menjadi kabut darah karena tidak cukup kuat. Tubuh beberapa tetua di depan bahkan terkoyak karena gelombang energi emas. Berhenti, Yi Qian sangat marah. Dia tidak menganggap serius penggarap inti emas sekte tersebut. Mereka semua adalah umpan meriam di matanya, ada lebih dari 10.000 orang di sekte janji. Yi Qian tidak merasa sedih sama sekali ketika ribuan dari mereka meninggal, namun puluhan tetua adalah pengikut intinya yang bersedia melakukan perjalanan melintasi alam semesta ke planet timur bersamanya. Mereka adalah tim yang diandalkan Yi Qian untuk mencapai otoritas tertinggi sekte di masa depan, jadi bahkan salah satu dari mereka sekarat membuat hatinya sakit. Dentang, dentang, dentang. Tapi Chen Fan tidak tahu atau peduli dengan rencananya. Kuali sungai gunung tua dengan 3 kaki dan 2 pegangan bergetar 3 kali. Gelombang energi emas menjadi semakin lebar. Pada akhirnya, mereka bahkan berubah menjadi gelombang emas setinggi 1 kaki yang menutupi dunia dan menyapu lebih dari 100 mil. Banyak planetoid kecil di daerah itu yang hancur oleh gelombang emas, bahkan kota-kota yang lebih besar, seperti kota-kota yang luasnya 1 kilometer, hancur berkeping-keping. Bahkan tidak ada pecahan seukuran kepalan tangan yang tersisa. Para penggarap inti emas di kapal luar angkasa Wuji benar-benar kewalahan. Puff, puff. Hampir semua dari beberapa ribu murid inti emas meledak dan mati. Setengah dari mereka mungkin tidak akan selamat jika para tetua tidak membuka semua susunan pertahanan kapal. Meski begitu, tubuh 5 tetua terlemah masih terkoyak, jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir mereka hancur. Pergi ke neraka. Wajah Yi Qian penuh kedinginan dan matanya berkilauan. Dia benar-benar marah. Dia masih merasa kagum karena bakat Chen Fan sebelumnya dan ingin mengikatnya, tetapi dia tidak akan menahannya lagi. 2 energi hitam dan putih yang berukuran 2 kali lipat dari yang terakhir berubah menjadi 2 naga, terbang mengelilingi langit seperti naga lincah dan hidup yang mengelilingi Chen Fan. Bahkan ada campuran vitalitas yang kuat dan energi yang menguras kehidupan di udara. Hukum Dharma tentang kehidupan dan kematian muncul dan seluruh dunia menjadi hitam dan putih.
Langit dipenuhi petir biru yang dibentuk oleh rantai ilahi hukum Dharma. Serangan Yiqian jauh lebih kuat daripada Naschen Soul level tahap puncak. Vitalitas di sekelilingnya menyala seperti obor saat itu. Kekuatan Dharma, kekuatan ilahi, dan tubuhnya semuanya berada di atas standar yang ditemukan pada tingkat jiwa baru lahir tahap puncak. Dia bahkan setara dengan murid-murid dari beberapa tempat suci dan sekte surgawi yang pernah ditemui Chen Fan di kehidupan sebelumnya. Tapi Chen Fan mengabaikan Yiqian. Dia telah bersumpah untuk memusnahkan seluruh sekte janji kanan ketika dia bertemu dengan Jenderal Ilahi Yin Hai. Chen Beixuan jelas bukan pria baik. Dia tidak akan menahan diri ketika ada seseorang yang menyerang sekte Qiong Utara, menghancurkan paviliun Qiong Utara dan membunuh sejumlah besar muridnya. Ledakan, kuali emas berputar di udara dan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, ia muncul di depan kapal luar angkasa Wuji, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke arah kapal. Dong, di depan kapal padat dan raksasa yang lebarnya 1000 kaki dan panjangnya hampir 10 mil, kuali emas berukuran 8 inci itu hanya bisa dianggap sebagai debu di angkasa. Kapal luar angkasa Wuji itu adalah kapal perang paling kuat di sekte ini, itu telah digunakan untuk menaklukkan alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan terbuat dari planet emas yang sangat keras dan dilindungi dengan 99 galaksi arai. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya hal itu. Faktanya, bahkan penggarap jiwa baru lahir tahap puncak pun tidak mampu mengalah. Itu bahkan lebih kuat daripada kapal yang digunakan di Tanah Dewa. Itu adalah kapal perang lengkap yang ditugaskan sebagai tunggangan pangeran ilahi. Tapi kemudian, kuali emas berukuran 8 inci itu memotong langsung ke dalam kapal bintang janji dan menembusnya, dengan mudah memasuki bagian terdalamnya, seolah-olah itu adalah pedang surgawi tajam yang memotong mentega. Ledakan, tampaknya ada kembang api yang mempesona di alam semesta. Kapal setinggi 1000 kaki itu, bersenjata lengkap, seluruhnya terbuat dari planet emas, yang juga membawa energi kuno dan ganas dalam kilau putih keperakannya, meledak seolah-olah miliaran bom nuklir akan diledakkan pada saat yang bersamaan. Ledakan, pada saat itu, semua orang di bumi dan bahkan orang-orang di tata surya lainnya memandang ke atas dan dapat melihat tampilan cahaya indah jauh di angkasa seperti matahari di langit. Bahkan ada kalanya menutupi cahaya matahari yang sebenarnya. Kilau perak di mata Yiqian bergetar hebat, dia menembakkan sinar cahaya sepanjang 1 inci saat dia mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. Tidak, kapal bintang janji yang sangat besar meledak karena serangan Chen Fan. Dulu ada lusinan tetua jiwa baru lahir, namun hanya 8 tetua terkuat yang dilindungi oleh harta karun surgawi tertinggi mereka yang selamat dari ledakan pada akhirnya. Para tetua lainnya tewas dalam serangan itu, tidak ada satupun tubuh mereka yang utuh dan bahkan jiwa baru lahir dan jiwa ilahi mereka pun hilang. Yiqian berkata dengan jelas dengan suara dingin, Chen Beixuan, kamu semut rendahan dan tercela. Aku akan menangkap dan menghukummu, lalu aku akan membuat pertumpahan darah di planet ini, membunuh setiap tumbuhan, manusia, dan makhluk hidup untuk melampiaskan amarahku. Dia menampilkan seni ilahi dengan tangannya dan melaju ke arah Chen Fan dengan hukum Dharma hitam dan putih seolah-olah sedang menunggangi seekor naga. Bang! Namun, Chen Fan masih mengelak dan bergerak perlahan di alam semesta, berubah menjadi seberkas cahaya dan berbenturan dengan 8 penggarap jiwa baru lahir yang tersisa. Mereka tidak lagi dapat melarikan diri. Mereka tampak ketakutan, beberapa dari mereka bahkan berteriak, "Pangeran Ilahi, tolong bantu." Namun, itu tidak ada gunanya. Bahkan para tetua jiwa baru lahir tingkat menengah dari sekte yang tidak dapat binasa pun rentan di depan kuali sungai gunung, yang dekat dengan harta karun kuasi ilahi. Ledakan, darah 8 tetua tumpah kemana-mana. Tulang emas dan darah mereka tersebar di seluruh langit. Tubuh mereka dihancurkan oleh kuali dan bahkan jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir mereka hancur berkeping-keping, inci demi inci oleh kuali ilahi. Ark, mata Yiqian memerah. Kepalanya bahkan memancarkan sinar cahaya yang sebagian besar terdiri dari darah dan kekuatan mengerikannya kuat seperti gunung dan lautan, mengguncang planet-planet. Dia sangat marah. Lingkaran janji yang dibentuk oleh 2 naga hitam putih bahkan berputar dengan kecepatan tinggi dengan gerakan yang sangat tajam, seolah hendak membelah alam semesta. Membunuh. Kali ini, Chen Fan juga berbalik dan mengendalikan Mountain River Cauldron untuk melawan Yiqian. Keduanya tidak lagi menahan diri sama sekali. Mereka menampilkan semua kekuatan ilahi dan kekuatan Dharma yang mereka ketahui,
meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat maksimal. Begitu mereka bertemu, mereka memberikan segalanya dan berjuang dengan hidup mereka. Bang! Kuali emas berukuran 8 inci itu berbenturan dengan lingkaran ilahi berwarna hitam dan putih yang terbuat dari beton. Naga esensi hitam dan putih mengumpulkan hukum Dharma, dan pada akhirnya tumbuh hingga hampir beberapa ratus kaki. Mereka dengan cepat berputar di langit dan menciptakan celah dimensi 10 km, seolah-olah itu adalah dua pedang surgawi. Namun, lingkaran hitam dan putih itu rentan di depan kuali emas, itu langsung hancur berkeping-keping. Bang! Kuali emas tidak menunjukkan belas kasihan. Itu langsung melaju menuju Yi Qian. Oh tidak, Yi Qian sangat ketakutan. Dia akhirnya merasakan ada yang tidak beres dan segera membuat gerakan tangan untuk merapal mantra dan melakukan banyak kekuatan ilahi. Energi warna-warni membentuk tangan esensi, menutupi kuali emas. Tapi sudah terlambat. Serangan kekuatan penuh dari kuali emas dengan mudah mampu menghancurkan mantra Dharma dan tangan esensi, menabrak Yi Qian. Ledakan, tubuh Yi Qian sangat kuat, itu telah mencapai tahap puncak tingkat jiwa yang baru lahir, sebanding dengan tubuh panjang umur Azure Tirk yang disempurnakan milik Chen Fan sejak saat itu. Ada 8 artefak Dharma pertahanan di sekujur tubuhnya, tapi semuanya hancur saat berbenturan dengan kuali emas. Potongan tulang emas dan darah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah. Membentuk, jiwa ilahi Yi Qian berteriak. Dia juga memiliki jimat pengganti ilahi, yang ditulis dengan darah Grand Cultivator formasi jiwa di tubuhnya. Itu adalah hal-hal yang dimiliki setiap pangeran ilahi. Karena dia adalah kandidat inti dari sekte yang tidak dapat binasa, pangeran ilahi sangat dihargai oleh para penggarap agung. Itulah sebabnya mereka menulis jimat sendiri untuk menjaga keamanan pangeran ilahi. Energi suci mengalir ke seluruh angkasa saat jimat itu dinyalakan. Chen Fan, bentrok melawan pangeran ilahi untuk kedua kalinya, segera setelah tubuhnya sepenuhnya direkonstruksi dan memulihkan level puncaknya. Ledakan, sepertinya ada kembang api di langit. Tubuh Yi Qian benar-benar hancur kali ini. Tulangnya berubah menjadi bubuk dan setiap inci ototnya terkoyak. Praktis tidak ada satupun bagian tubuhnya yang dibiarkan utuh, bahkan Nas Chen Sol miliknya hampir hancur. Tapi, jimat ilahi pengganti, memang ditulis dengan darah seorang penggarap agung. Kekuatannya sangat menakutkan, suara mendesing, jimat ilahi pengganti lainnya berkobar. Energi suci melonjak keluar dari jimat dan berubah menjadi aura emas untuk menyelimuti pangeran ilahi Yi Qian yang telah meninggal, membantunya mereformasi tubuhnya dan menyusun kembali jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir. Tapi itu tidak ada gunanya. Ketiga kalinya Chen Fan menyerang. Puff, Yi Qian seperti semangka yang hancur. Bahkan jika itu bisa digabungkan kembali dan dipulihkan sepenuhnya sekali lagi, orang lain bisa menginjaknya sekali lagi. Yi Qian akhirnya ketakutan setelah kelahirannya yang ketiga. Jiwanya yang baru lahir telah melompat keluar sebelum tubuhnya menjadi beton, untuk melarikan diri dalam sorotan cahaya. Dia dengan cepat membakar Escape Divine Talisman di tubuhnya dan segera muncul kembali 10.000 mil jauhnya. Memegang, Chen Fan tidak membiarkannya lari. Kuali emas bergeser ke depan untuk mencapai tempat di atas jiwa baru lahir Yi Qian. Mountain River Cauldron mungkin hanya setinggi 8 inci, namun itu adalah Divine Cauldron yang digunakan untuk menekan matahari, bulan, dan galaksi oleh para orang suci di zaman kuno. Jadi, betapa menakutkannya hal itu. Mountain River Cauldron yang asli bahkan bisa menekan sebuah planet dengan mudah, apalagi Yi Qian. Seluruh langit segera membeku menjadi lempengan besi di depan Mountain River Cauldron, bahkan kekuatan jimat pun tidak bisa lepas. Jiwa baru lahir berwarna hitam dan putih dengan cepat berteriak ketakutan, "Saya adalah pangeran ilahi dari Sekte Janji. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya punya beberapa informasi rahasia tentang Tanah Dewa. Aku akan menceritakan semuanya padamu." Tapi Mountain River Cauldron hanya turun perlahan. Puff, Nas Chen Sol hitam dan putih hancur. Pangeran ilahi ketiga dari Sekte Wuji, Yi Qian, telah meninggal. Bukan hanya dia, Jenderal Ilahi Yin Hai, puluhan tetua jiwa baru lahir, dan ribuan murid yang dibawanya ke kapal luar angkasa Wuji yang lama juga telah meninggal. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Setelah Chen Fan mengumpulkan harta yang ditinggalkan Yi Qian, kembali ke penampilan aslinya dan mendarat kembali di bumi, seluruh bumi bergema dengan sorak-sorai dan berubah menjadi lautan yang mendidih. Ada kegembiraan dan rasa hormat di wajah semua murid Sekte Qiong Utara.
Mereka semua sangat gembira saat melihat Chen Fan, seolah-olah dia adalah inkarnasi Tuhan. Bahkan Xiu, Lu Yansui dan Qi Xiuer begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Bibi Tang bahkan memeluk Chen Fan dan menangis haru. Dibandingkan, dunia budidaya di planet lain menjadi sunyi. Lusinan penggarap jiwa baru lahir yang selamat, termasuk dua monster, Fu Hai dan Tun San, leluhur darah pertama dari keluarga dan leluhur Anpo, kehilangan kata-kata. Leluhur darah dari keluarga telah melarikan diri dan meninggalkan keturunannya ketika menyadari bahwa situasinya buruk. Klan Emas, Iblis Naga, Ras Cahaya, dan monster juga panik, dan mereka yang pintar telah melarikan diri dengan tenang. Namun, bumi tidak sebesar itu. Kemana mereka bisa lari? Kecuali mereka meninggalkan bumi dan kembali ke planet asalnya, Chen Fan pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Chen Fan menyerang dan membunuh iblis naga sepanjang beberapa ratus meter yang mencoba melarikan diri, saat dia mengumumkan kepada semua murid Sekte Qiong Utara dan penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, minta semua murid untuk segera mengejar yang tersisa, pembudidaya di sekitar bumi. Jika mereka tidak berlutut di depan Gunung Qiong Utara setelah 3 hari, temukan mereka dan bunuh mereka semua. Saya bahkan akan pergi ke planet mereka dan memusnahkan ras mereka sepenuhnya. Ya, Xiu dan yang lainnya sangat senang dan bersemangat untuk bertarung. Mereka membenci ras-ras dan penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain, banyak murid yang mati di tangan mereka. Bahkan jika Chen Fan mengirim mereka ke siklus reinkarnasi, mereka tetap mati. Banyak pembudidaya dari planet lain menjadi pucat. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka dapat melarikan diri. Bumi tidak sebesar itu, kecuali mereka bersembunyi di dalam tanah dewa atau berlari ke hamparan luas alam semesta. Mereka tidak akan dapat melarikan diri dari kehendak abadi Chen Fan yang menutupi setiap inci dunia. Mereka semua adalah penggarap jiwa yang baru lahir, energi mereka membuat mereka tampak seterang matahari dibandingkan dengan orang normal di mata Chen Fan. Bahkan jika jaraknya beberapa ribu mil, Chen Fan akan dapat langsung melihatnya. Dan bagaimana dengan Dewa Tanah dan di luar planet? Tubuh asli Chen Fan berada di Tanah Dewa dan ada banyak iblis jiwa yang baru lahir. Pergi ke sana seperti mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Namun, lebih sulit lagi untuk melarikan diri dari planet ini. Jalan surga mudah untuk dilalui pada pertama kalinya, tetapi sulit dalam perjalanan pulang. Meskipun penggarap jiwa yang baru lahir dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta, ada kemungkinan banyak dari mereka mati di tengah perjalanan jika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup. Tolong jangan bunuh kami, Tuhan Yang Maha Esa. Tolong jangan bunuh kami. Lusinan penggarap jiwa yang baru lahir di bawah penguasa surgawi Qing Tian berlutut di depan Gunung Qiong Utara, gemetar di hadapan Chen Fan. Para leluhur klan emas adalah yang paling terhormat. Mereka hampir bersujud di tanah dan memasang senyuman tersanjung di wajah mereka. Mereka mengangguk dan membungkuk, seolah ingin mencium tanah di bawah kaki Chen Fan. Bahkan leluhur Patriark Anpo dan murid-muridnya dengan hormat berlutut di tanah, mengatakan bahwa Dewa Ilahi tidak terkalahkan dan memohon belas kasihan kepadanya. Di antara puluhan penggarap jiwa baru lahir, hanya beberapa dari mereka yang lolos. Kekuatan Chen Fan terlalu menakutkan. Semua orang mengira bahwa pangeran surgawi dari sekte besar di lautan bintang akan memiliki kekuatan tertinggi. Dia tidak hanya memiliki banyak jenderal ilahi jiwa yang baru lahir, namun kekuatannya juga sekuat gunung dan lautan. Kapal luar angkasa uji miliknya memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi wilayah planet terbengkalai dan mengalahkan planet manapun. Bahkan leluhur Patriark Anpo tahu dia pasti tidak bisa melawan kapal luar angkasa janji itu. Namun, Chen Fan membunuh semua musuh itu sendirian. Itu terlalu mengerikan. Itu berarti Chen Fan memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh wilayah planet terbengkalai sendirian. Bahkan jika ratusan planet, ras dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di wilayah planet terbengkalai bekerja sama, mereka mungkin masih gagal menjadi tandingan Chen Fan. Yang lebih mengerikan lagi, Chen Fan hanya menggunakan klonnya untuk melakukan segalanya, sementara tubuh aslinya masih berkultivasi di tanah dewa. Jika itu tidak menakutkan, lalu apa? Bahkan Dewa Jiang dari planet timur belum sekuat itu saat itu. Jadi, mereka berlutut dan menyebut Chen Fan sebagai dewa ilahi untuk memberikan ketenangan pikiran. Dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, Chen Fan benar-benar pantas menjadi dewa ilahi dan mendominasi seluruh wilayah planet.
Terbengkalai. Bahkan para penggarap dari sekte besar di Lautan Bintang harus berhati-hati di depan tuan yang tiada taranya seperti dia. Bagaimanapun, situasi di wilayah planet terbengkalai sangatlah istimewa. Penggarap besar formasi jiwa harus sepenuhnya masuk. Jadi, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin mereka bisa menghadapi Chen Fan. Chen Fan berkata dengan tenang, mereka yang membunuh murid sekte Qiong Utara, datang ke sini untuk mati. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan mengejar keluarga dan rasmu. Di antara lusinan penggarap jiwa baru lahir, beberapa di antaranya bergetar dan menunjukkan tampilan yang sangat kompleks. Seseorang bahkan melonjak ke langit dan mencoba lari, meninggalkan seberkas cahaya merah. Tapi Chen Fan mengulurkan tangan dan tombak dengan pola naga segera membunuhnya. Pada akhirnya, 3 penggarap jiwa baru lahir keluar dengan wajah pucat setelah melihat situasi itu. Ketiga penggarap jiwa baru lahir dari planet lain berlutut di depan Chen Fan dan berkata dengan suara gemetar, "Tolong, Dewa Ilahi. Kami semua berlutut di depan Anda. Tolong beri kami jalan keluar dan biarkan planet dan ras asal kami pergi." Mereka semua adalah tuan ras alien dari klan emas, monster, dan merman. Mengingat status mereka sebagai penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menyerah dengan sukarela. Tapi Chen Fan tidak sama lagi. Chen Fan sangat kuat sehingga dia sebanding dengan dewa ilahi dari zaman kuno, jadi dia pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Planet asal ras alien mungkin terletak jauh di alam semesta, tapi jaraknya hanya beberapa langkah lagi dan sedikit lebih merepotkan bagi Chen Fan. Semua penggarap jiwa yang baru lahir dari planet-planet tersebut telah melakukan perjalanan ke bumi. Jadi, jika Chen Fan pergi ke sana, bagaimana para penggarap inti emas, penggarap terhubung, dan orang-orang biasa bisa melawannya? Ada contoh seperti itu di kawasan planet terbengkalai dari zaman kuno. Tidak ada planet yang berani menolak ketika penggarap agung atau dewa ilahi baru naik ke tampuk kekuasaan. Jika tidak, dia mungkin melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan membunuh semua ras dan makhluk yang hidup di planet berbeda, satu persatu. Sekte-sekte yang tidak dapat binasa jauh di dalam lautan bintang dapat berdiri di puncak dan menguasai beberapa ratus planet di suatu wilayah planet karena mereka memiliki taktik yang begitu kejam. Jadi, mereka harus melangkah maju dan rela mati. Jika tidak, ras mereka sendiri akan dieliminasi oleh Chen Fan di masa depan, bahkan jika mereka lolos. Baiklah, aku akan membiarkan ras dan planet asalmu pergi setelah kamu mati, seperti yang dijanjikan. Chen Fan mengangguk dan melambaikan tangannya, membunuh 3 penggarap jiwa yang baru lahir. Meski sudah meninggal, ada kelegaan di wajah mereka. Semua pembudidaya dari planet lain yang melihat ini terjadi sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa dewa ilahi baru telah bangkit di bumi dan planet timur telah mencapai puncaknya lagi.